membangun ulang reklamasi. Ya, pasca itu kan setelah Iya, pasca tambang berarti setelah nanti menata ulang menata wilayah ulang, yang menata sudah ulang. di Saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, ini saya habis baca satu berita tentang Oh, pertambangan, ya, usaha pertambangan. oke. Beritanya itu tentang pemegang IUP wajib melibatkan masyarakat dalam reklamasi bekas tambang. Reklamasi pasca tambang. Ya, reklamasi bekas tambang. Oh ya. Dan saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin akan Beritanya saya. dari siapa? Berita kapan? Siapa yang beritanya? Beritanya ini dari Kompas. Siapa yang komentar? Dari gubernur gubernur apa tadi ya saya baca ya. Sebentar. Gubernur apa? Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pak Ridwan Jamaludin. Oh, Pak Ridwan Jamaludin itu ini. Beliau gubernur juga Dirjen itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang ngurus-ngurus tambang itu kementerian. Hmm, Baru dilantik itu jadi dirjen ya. jadi pejabat gubernur. Ya, apa yang mau ditanyakan? Nah, yang ditanyakan itu apa yang dimaksud dengan reklamasi dan pasca tambang? Reklamasi dan pasca tambang. Iya, Ya, reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi itu kan, tahu reklamasi nggak? Ulang pasca tambang itu kan setelah menambang kan? iya, setelah menambang, membangun ulang reklamasi. Ya, pasca itu kan setelah Iya, pasca tambang berarti setelah menata ulang menata wilayah ulang, yang menata sudah ulang. digali Ditambang lubangnya, ya. ditemukan ya. Itu ya. Kalau bahasa tepatnya itu reklamasi pasca tambang itu adalah suatu upaya untuk meminimalisir perubahan alam Nah, iya, dan Bang. lingkungan tersebut agar Ah, memastikan lahan bekas tambang tetap mempunyai manfaat untuk operasi hmm, pertambangan selesai. Jadi penghijauan atau dibuat taman rekreasi difungsikan lah iya, gitu atau jadi perumahan tuh, itu jadi reklamasi. reklamasi pasca Oke, tambang. Ya. terus Jadi reklamasi pasca tambang itu kegiatan dilakukan sepanjang sesudah uh, kegiatan usaha penambangan ya, untuk ya menipis, jadi pertambangannya udah selesai kan, jadi dia sudah tidak menambang lagi, itu sudah tinggal lubang ya, kan. membangun ekosistem baru begitu ya. Ya, bangun ekosistem baru, membuat apa bangunan apa, jadi Ah, difungsikan, tidak dibiarkan terlantar untuk ya, ya, ya. atau penghijauan agar untuk kepentingan anak cucu ke depannya, itu tujuannya Ah, itu. hmm. Jadi Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Apa jaminan dari oke. reklamasi? Jadi selain Jaminan reklamasi itu kalau kita dapat jaminan jaminan apa? ah jaminan reklamasi itu kan jadi sebelum orang memegang IUP izin usaha Nah, izin usaha pertambangan. pertambangan harus memiliki sejumlah dana sebagai berapa hektar tanah yang dia rusakin kan. Oh, ya, 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 Nah, ya, ya, ya. dia harus menaruh dana sejumlah itu. Oke, Ah, nanti ada hitung-hitungan oleh pemerintah. Nah, oh, di situ diberikan baru kepada IUP pemerintah ya. izin usaha pertambangan ya
dan izin usaha pertambangan khusus dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu jaminan. Jaminan itu untuk dikelola tadi itu. Ya. Lanjut mungkin ke pertanyaan ketiga. Siapa yang wajib melakukan reklamasi pasca tambang? Kalau yang wajib melakukan itu kan sesuai undang-undang orang yang menerima Perusahaannya ya? Ya, IUP dan IUPK tadi berlaku saat ini. Jadi setiap perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib. Ya dia harus melakukan itu. Berkewajiban melakukan reklamasi lahan. Reklamasi lahannya yang mana? Yang lahan yang bekas dia gali tadi kan? Ya, itu. Tapi kalau itu yang... perusahaannya nggak mau melakukan reklamasi itu kayak gimana? Ya bisa ada sanksi administrasi, izinnya dicabut, dikasih peringatan, bisa dipidana jika ada disalahgunakan, macam-macam. IUP-nya dicabut ya? IUP. Jadi IUP itu izin usaha pertambangan. Iya, IUPK izin usaha pertambangan khusus. Oke. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir yang akan ditanyakan itu. Buru-buru amat ini yang terakhir mau kemana? Malam minggu ya? Apakah ada aturan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang reklamasi pasca tambang? Oke, itu pertanyaan baik. Jadi Undang-Undang Pertambangan Minerba ini dulu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kemudian direvisikan, ya direvisi di tahun 2020 diperbaikilah. Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Itu perubahan tadi undang-undang itu. Maka itu dulu tidak ada sanksi yang berat, makanya sekarang dirubah dengan sanksi yang berat. Dengan kewajiban reklamasi. Jadi orang yang tidak melakukan itu dianggap melakukan kejahatan. Ya, yang bisa dipidana. Nah, menurut undang-undang itu orang yang IUP itu undang-undang itu di ketentuan pasal 164. Pasal 164. Ya, pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020. Bahwa ketentuannya pelaku tindak pidana juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan keuntungannya, kewajiban membayar yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi untuk apa? Bahkan didenda kan? Iya, didenda. Denda itu jika jaminan pasca tambang dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan didenda paling banyak 100 miliar tergantung yang dia lakukan. Jadi itulah undang-undang yang mengatur. Nah, undang-undang yang mengatur itu undang-undang kan dia bersifat umum. Bersifat umum. Ya. Nah, jadi setelah undang-undang itu ada aturan di bawahnya. Aturan di bawah itu namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu biasanya yang keluar presiden, presiden. Jadi setelah undang-undang diterbit, ada yang namanya peraturan pemerintah untuk tata cara melaksanakan undang-undang itu. Itu namanya peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden, bisa instruksi presiden, macam-macam lah. Bisa peraturan menteri, kalau menteri yang keluarkan, bisa peraturan gubernur, kalau gubernur yang keluarkan. Jadi sifatnya turunan dari undang-undang induknya. Nah, induk Undang-Undang Nomor 4 2020 itu, dalam peraturan pemerintah itu berkaitan dengan reklamasi pasca tambang, itu ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010. Iya, tahun. Nah, ya, itu pasal 21 itu reklamasi dan pasca tambang paling lambat 30 hari. Jadi setelah orang menambang itu paling lambat 30 hari dia sudah harus melakukan reklamasi. Iya. Sejak kegiatan pertambangan selesai. Nah, kalau enggak itu tadi berita Pak Ridwan itu kan sudah ada yang bertahun-tahun kan? Iya. Nah, bertahun-tahun itu kan bisa membuat orang celaka. Orang nggak tahu di situ lubang, jurang, orang mati, masuk, meninggal kan banyak kasus seperti itu. Nah, makanya ada sanksi pidana agar orang harus berbuat segera dan diberi batasan waktu 30 hari. 30 hari kalau tidak dilakukan perbaikan, sanksi pidana sesuai dengan apa pasal tadi yang Bapak sebutkan di atas itu, pasal 164. Ya. Jadi paling maksimal 100 miliar. 30 hari dia sudah harus melakukan itu. Ya sesuai dengan nilai yang dia jaminkan kan. Orang menambang itu kan luas lahannya berapa? Iya. Luas lahan itu yang dia jadikan jaminan reklamasi. Kalau bahasa tambang itu jamrek. Jamrek. Ya. Jamrek itu jaminan reklamasi. Jadi itulah beberapa materi tentang
reklamasi pasca tambang. Jadi kalau orang bicara reklamasi pasca tambang apa aja yang diatur dalam undang-undang. Nah, ya. Kira-kira begitu. Oke, oke, oke. Jadi tadi peraturan yang terkait dengan reklamasi pasca tambang itu ada 2 yang saya dapat ya. Undang-Undang nomor Ya, 4 tahun 2020 sama peraturan kalau presiden itu pasalnya ada itu. Tadi kan 114 sama peraturan pemerintah. 78 ya, tahun 2010. Ya, peraturan pemerintah tahun 2010. Nah, nanti kenapa peraturan itu undang-undangnya 2009, peraturannya 2010, sementara 2020 ada undang-undang yang sudah direvisi. Kenapa Ah, ya. peraturan itu masih dipakai? Karena masih Nah, relevan, masih relevan. berlaku, masih relevan. Jika sudah tidak relevan, nanti peraturan pemerintah itu disesuaikan. Oh, baik, baik, baik. Nah, pasal Undang-Undang Minerba yang nomor 3 tahun 2009 itu tidak semua pasal dirubah, hanya ada beberapa pasal tertentu yang direvisi. Sesuai dengan keadaan. Kayak kemarin 2009 sanksi administrasi saja, di 2020 ada sanksi pidana. Sanksi pidana tadi tidak melakukan reklamasi pasca tambang bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda minimal maksimal 100 miliar. Nah, kenapa? Karena sumber daya alam itu milik semua orang, termasuk orang yang tidak menambang. Iya. Merugikan lingkungan, jadi merugikan lingkungan, sosial. Lingkungan dan merugikan hajat hidup orang banyak. Ya. Nah, hajat hidup itu kan sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu kewajibannya negara yang mengelola Iya, Bang. sumber daya alam itu. Kira-kira begitu. Oke deh. Mungkin itu saja ya pertanyaannya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau ada lagi yang mau ditanya, silakan. Nanti hari ini ada... kuliahnya apa materinya? Apa? Hari ini ada kuliah nggak di kampus? Hari ini nggak ada kuliah. Oh gitu. Hari Sabtu kan? Hari ini mau malam minggu nih. Malam minggu dulu. Jalan-jalan putar-putar Jogja. Iya, hati-hati. Siap. Banyak berdoa. Oke. Berzikir selalu dalam hati. Oke. Mungkin itu saja ya. Gitu. Ya, baik. Mungkin tutup. Siap. Itu saja mungkin yang akan kita bahas pada pertemuan Zoom meeting kali ini. Selanjutnya akan kita bahas materi-materi terkait pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Atau materi hukum lainnya lah. Oke. Atau materi hukum lainnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.